Basuki Cahayapurnama, emang ada artinya itu? Cahaya kan pakai TJ, ejaan lama. Ejaan lama. Jadi waktu teman bapak saya kasih nama itu, dia pengen kasih nama itu Basuki yang sukses, makmur, berhasil. Tapi ya Cahayapurnama berhasil juga mesti nerangin orang, mesti yang sempurna gitu. Itu maksudnya. Tapi banyak orang menilai nama Basuki Cahayapurnama itu nggak cocok buat Anda. Cahayapurnama kan lembut, romantis. Ini kurang belajar sejarah. Banyak wanita dulu dibilang mukamu seperti rembulan, seneng kan? Zaman sekarang marah-marah, bulannya bopeng kok mukanya kok aneh banget ya. Itu cerita lama itu. Baik, kita lupakan soal nama ya. Pak Jokowi jadi presiden, Anda senang atau sedih? Ya pasti senang dong. Kenapa Anda senang? Mengepung Monas dari dua arah, Merdeka Utara dan Merdeka Selatan. Tunggu. Ini baru 5 menit Anda memaksa saya untuk merasakan bahwa Anda sudah bakal jadi presiden ini. Minimal kan ngarep nggak apa-apa. Oke, jadi Anda senang karena paling tidak Jakarta dikepung. Untuk apa mengepung Jakarta? Iya. Kan Jakarta ini kan mau tidak mau kan jadi media meliputnya cukup tinggi. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan transformasi Indonesia, tempat paling cocok itu memang transformasi di Jakarta. Kalau Anda senang, saya menduga Anda mendoakan agar Jokowi menang dong. Nggak juga, saya malah nggak dukung beliau. Saya doakan beliau tidak jadi presiden. Saya dukung kemarin. Tunggu dulu, Anda bahagia dia jadi presiden, tapi Anda tidak berharap dia jadi presiden. Dengar dulu, ini agak mistik. Oh, ini agak mistik. Tunggu, ini. Dengar dulu. Yang mistik-mistik ini. Iya, menarik kan? Gimana? Ya, saya selalu begitu. Kalau saya dukung Pak Jokowi jadi presiden, berarti ya saya pasti jadi gubernur. Tapi kalau saya tidak mendukung Pak Jokowi jadi presiden dan beliau terpilih, memang nasib gua jadi gubernur, nggak usah ribut loh. Itu aja kan. Nah, ini mistiknya begitu. Iya. Jadi bukan kehendak saya lagi kan. Baik, menarik karena ketika Anda bersama Pak Jokowi mencalonkan untuk memimpin Jakarta sebagai wakil gubernur, banyak yang menolak. Penolakan pasti berkaitan dengan etnis dan agama, terutama ya. Tapi sekarang Anda justru jadi gubernurnya. Nah, sebelum sampai ke sana, kita ikuti dulu tayangan berikutnya. Setelah Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, maka tampuk kepemimpinan Pemprov DKI Jakarta akan beralih ke Basuki Cahayapurnama. Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang semula menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta ini otomatis akan memikul tanggung jawab menjadi orang nomor 1 di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta. Langkah Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta itu bukannya tanpa rintangan dan halangan. Hambatan mantan Bupati Belitung Timur ini akan menghadapi kerikil-kerikil berupaya penolakan yang disampaikan salah satu organisasi kepemudaan. Penolakan itu antara lain terkait dengan gaya kepemimpinan dan komunikasi Ahok yang dinilai sombong dan arogan. Selain itu, sejumlah organisasi kemasyarakatan juga telah menyatakan menolak Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Penolakan sejumlah ormas itu disinyalir dikaitkan dengan sentimen etnis dan agama. Rintangan alias kerikil inilah yang menjadi pekerjaan rumah Ahok untuk segera diselesaikan ketika ia memikul tanggung jawab menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ya, dulu mau jadi wakil gubernur aja Anda ditolak. Sekarang jadi gubernur, apakah Anda siap mental untuk ditolak lagi atau banyak orang keberatan? Ini lupa sejarah saya sebetulnya. Lebih susah jadi bupati di Belitung Timur daripada jadi gubernur di DKI. Belitung Timur itu 93% muslim. Dan fraksi Bulan Bintang menguasai DPRD itu 55%. Jadi kita kebayang nggak kira-kira daerah seperti Kristen hanya 0,8%. Saya waktu mau jadi bupati lebih kacau, ada PNS datangin kasih surat Yasin. Nih tolong baca nih. Mana bisa aku baca surat Yasin gue.
Nah, nggak bisa baca kan? Makanya jangan jadi bupati kami. Macem-macem berani ya bupati, surat yasinnya kagak bisa. Yang gitu ya gue udah lewatin apalagi Jakarta. Cuma terlalu kecil. Dengan Anda jadi gubernur, siapa yang paling dirugikan? Nah, saya kira ya salah satu misalnya yang punya hubungan bisnis yang agak tanda-tanda kutip dengan Pemprov DKI ya dirugikan. Saya dengar udah banyak juga bengkel-bengkel mobil yang udah tutup nih. Karena servis-servis mobil udah kita tahan. Mobil-mobil nggak ada lagi. Yang supply-supply ke dinas pendidikan juga mungkin dirugikan. Kemarin baru kita potong 2,4 triliun. Ngadain bangku, kursi yang ngada-ngada aja tuh kan. Nah, yang mungkin juga yang jual-jual jam mewah juga mulai dirugikan mungkin. Karena banyak pejabat di DKI punya jam tangan yang miliaran-miliaran itu. Kalau punya Anda berapa miliar? Ini mah murah lah. Untuk ukuran DKI mah. Kalau kata Pak Kuntoro ini mah office boy DKI kali yang pakai kan. Baik, apapun juga keetnisan Anda ini sering jadi persoalan, ya. Kalau ada lagi mempersoalkan hal ini, apa yang Anda katakan? Ini saya udah biasa deh, kecil udah sering orang bilang begitu kan. Bapak saya selalu ngajarin. Nah, kalau orang bilang kamu Cina segala macam, memang gue turunan Cina, lu mau apa gitu loh. Tapi gue Indonesia kan. Nah, dulu waktu guru saya waktu di SMA juga sama. Jadi kalau orang bilangin kamu Cina, kamu bilang aja, gue lebih patriot daripada lu ya. Kalau satu hari Indonesia diserang, gue pasti di depan untuk bertempur. Kalau dia jawab, gue di depan, pasti gue di depan lu. Gitu jawabnya. Ah, kenapa pusing? Apapun juga masih ada orang meragukan apakah Ahok akan mampu memimpin Jakarta. Tapi sebelum kita minta jawaban, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kalau dulu ada Pak Jokowi, orang nomor 1, Anda orang nomor 2. Paling tidak sasaran tembak itu tidak langsung ke Anda. Sekarang dengan mudah orang jadikan Anda sasaran. Pak Ahok, apakah Anda mampu memimpin Jakarta? Ya, kalau kita bilang kita mampu, nanti orang bilang kita sombong. Saya pikir ikutin aja rekam jejak kita kan. Tapi semua orang bilang Jakarta tidak bisa dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jakarta lebih kompleks, lebih berat. Betul, tapi Jakarta lebih mudah. Kenapa itu yang banyak orang tidak tahu. Di Jakarta ketemu 10 orang, 10 orang ini di atas kita pendidikannya. Ya kita ngomong apapun, itu jadi ujian disertasi. Kita bicara aja undangnya profesor. Itu kalau kita nggak ngerti masalah banjir segala macam, undangannya profesor A. Suruh jelasin, kita dengerin kan, oh udah tahu. Besok undang profesor B. Pakai ilmu yang A, kita tanding lawan yang B. Kalau kita kalah, kita bingung, A sama B mana yang benar nih kira-kira nih. Undang lagi A sama B, undang C sama D. Berdebat itu 4 orang. Kita dengerin, lama-lama kita belajar 5 kungfu perguruan silat. Jadi di Jakarta gitu. Di Jakarta mudah. Nah, kalau dulu ada Pak Jokowi, orang nomor 1, Anda orang nomor 2. Paling tidak sasaran tembak itu tidak langsung ke Anda. Sekarang dengan mudah orang jadikan Anda sasaran tembak. Juga, itu juga salah sebetulnya. Jadi sebetulnya yang terjadi, dari dulu saya juga jadi sasaran tembak kok. Bedanya apa? Bedanya kalau ditembak, kalau ada ayah, Pak Jokowi muncul, belain, itu aja. Nah sekarang kenapa takut? Kalau jadi presiden, yang belain presiden bos, kenapa takut? Ini lebih enak. Jadi nggak ada. Sesuatu yang baru memang, yaitu dalam rapat-rapat internal di DKI, Anda kemudian unggah di YouTube. Di YouTube itu semua orang bisa melihat perdebatan, termasuk ketika Anda memarah-marahi anak buah Anda atau bawahan Anda. Awalnya keren, tapi ada sebagian orang sudah mulai merasa bahwa apakah ini bukan hal yang salah. Kenapa begitu? Karena orang yang Anda marah-marahin itu, walaupun di kantor adalah bawahan Anda, dia kan punya istri, punya anak, punya keluarga. Apakah itu tidak mempermalukan keluarga mereka juga? Apa itu sudah Anda pikirkan? Jadi saya baru 10 hari kira-kira jadi wagub, ada demo buruh untuk kenaikan gaji, upah. Katanya itu 2.500 orang. Janjinya Pak Jokowi itu Pak Jokowi akan hadapin, bukan saya sebetulnya.
Jadi beliau minta saya temuin 30 orang saja. Ya saya keluar aja, saya pikir dari luar halu-halu aja, masuk gitu loh. Ya gitu kan. Katanya bilang, katanya pilihan rakyat, sini dong. Sini gimana, saya pikir orang gitu banyak. Terus kata pengawal, Pak, kalau Bapak lewatin batasnya Brimob, kita nggak bisa ikut lagi, Pak. Wah, ini gimana dong? Saya di tengah, maju kena, mundur kena nih. Masa saya lari ke belakang? Nggak lucu juga kan? Padahal ada niat itu. Iya dong, nggak mungkin kan? Ini 30 orang, kalau bisa saya yakinkan tentang nggak bisa minta naikin UMP gitu tinggi, pasti dituduh dari luar. Kita kan suzon semua nih, kita udah nggak percaya siapapun kan? Pasti dikira 30 orang saya sogok. Daripada di 30 orang serba salah, lebih baik saya videokan. Untuk apa? Supaya kalau mereka ribut, kamu nonton saja proses negosiasi seperti apa. Tapi yang terjadi, saya nggak tahu gimana Kominfo press release kan ke orang tuh yang pas saya lagi marah-marah itu. Nah itu yang dikeluarkan. Nah saya keberatan. Kenapa tidak keluarkan secara total? Supaya orang tahu kenapa saya marah. Terus kenapa habis marah itu kok foto-foto sama buruh gitu loh. Bisa mengenai buruh. Itu kan tidak dikeluarkan. Hanya marah-marahnya. Besoknya saya lupa. Ini rapat yang keempat sama PU. Sama Dishub. Saya sudah coret. Ini anggaran Anda nggak masuk akal. Mana mungkin sih bikin halte bus Transjakarta sampai puluhan miliar. Nyebrang puluhan miliar. Ini kan nggak masuk akal. Mau bangun intelijen transportasi sistem sampai mau minta 5 triliun. Ini apa-apaan. Saya suruh coret. Rapat kedua kagak dicoret lagi. Itu pas rapat yang udah keempat. Pas meledak. Saya udah meledak dan saya lupa ada rekaman. Saya lupa jujur aja. Karena saya memang nggak kepikir soal rekaman kan. Ya sudah saya marah semua. Nah ini yang mungkin yang nggak senang sama saya kebenaran. Dapat pembenaran lagi dari marah-marah nih. Dapat bahan. Dikeluarin lagi video itu. Waktu dikeluarin orang berpikir pasti si Ahok nih selesai nih. Baru kerja belum sebulan sudah marah-marah begitu hebat. Ya saya sih pasrah aja lah. Yang penting niat saya bener gitu loh. Ternyata respon masyarakat Responnya malah positif. bagus. Kita udah nggak mau keluar YouTube. Orang juga marah. Mana dong rapat yang lain dikeluarin ke YouTube? Itu masalahnya. Udah kecanduan mereka. Jadi itu gaya Anda ini kan gaya yang meledak-ledak. Yang sesuatu yang tidak lazim dilihat oleh banyak orang. Nah sebelum kita lanjutkan,